Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu sekalian, tim Yuri yang kami hormati, izinkan hari ini kami ingin memberikan sebuah informasi tentang asam umat yang banyak orang tidak melihat, tetapi sebenarnya ini adalah suplemen inti dari sebuah inti pertanian di dalam pemupukan. Dari belajar pengalaman yang ada, mungkin bapak-bapak dan ibu pernah melihat judul ini, tetapi ini diberikan inovasi terbaru dengan ada tambahan sebagai premium. Tambahannya di mana adalah di asam amino. Asam amino adalah pengganti daripada NPK yang dalam hal ini untuk pupuk anorganik. Tapi saya konsentrasinya kepada pupuk organik. Dengan dilatar belakangi sebenarnya yang paling pokok adalah kelangkaan pupuk organik yang subsidi semakin sulit dicari oleh bapak-bapak ibu petani, tetapi yang non subsidi melahirkan satu karung 1 juta, ada yang 1.050.000 seperti NPK Mutiara. Kemudian yang kedua dilatar belakangi dengan ternyata di Kota Mobagu adalah sebuah lokasi yang sangat menarik dengan dikatakan sebuah kota, tetapi ada lahan pertanian dan perkebunannya yang 6.000-an hektar. Yang tadi dibincangkan mungkin akan terus berkurang lahan itu sehingga potensialnya akan sangat berkurang nanti di next mungkin seperti itu. Dan yang eceng gondok ini merupakan gulma yang jadi pengganggu bagi teman-teman petani, itu bisa diupayakan sedemikian rupa yang kami lebih konsentrasi kepada suplemen yaitu yang namanya asam umat. Padahal kami sedang kembangkan eceng gondok ini untuk mengatasi rekan tadi yang presentasi metannya banyak, bau, busuk. Kami tidak pakai teknologi itu, justru metannya hilang. Dan begitu juga dengan ibu yang punya teknologi tadi sensor. Kami punya teknologi yang sebenarnya bisa membuat tanah itu kelembabannya sangat terkontrol seperti kondisi hutan. Nah, dan di latar belakangnya juga limbah ikan laut di pasar Kota Mobagu sangat melimpah ruah dan sangat membuat hidung tidak enak, tidak familiar karena asam aminonya tersebar kemana-mana dan tidak dimanfaatkan. Dan yang paling terakhir adalah produksi di Kota Mobagu, semua tanaman mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena penggunaan pupuk kimia sudah merajalela dari tahun ke tahun, maka tingkat penyerapan tanaman terhadap pupuk kimia tersebut terhadap tanaman sangat tidak mendukung produktivitas. Izinkan hari ini ada suplemen yang kecil tetapi berperan besar di dalam pemupukan yang disebut dengan asam umat. Asam umat premium itu apa? Seperti yang kami katakan tadi, asam umat adalah salah satu dari 3 bagian penyusun zat umat yang merupakan komponen untuk humus. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu terbayang tentang humus, maka akan terbayang bahwa itu adalah sebuah kesuburan. Humus bisa dibentuk dengan alam yang jangka panjang. Jangan heran ada yang batuknya ada nama batu leonardite, yang kalau orang tambang itu tahu adalah lapisan yang paling di pertengahan yang warna hitam, dan itu adalah sebenarnya asam umat murni, Pak. Tetapi tidak bisa diperoleh oleh petani biasa, dan batu leonardite tersebut sangat mahal harganya. Dan ternyata di Sulawesi Utara melimpah ruah yang namanya eceng gondok. Di Kota Mobagu jadi gulma, apalagi Danau Tondano. Di Danau Tondano sudah angkat tangan pemerintah yang bikin apa nggak tahu sampai sekarang tidak selesai. Danau Limboto, Gorontalo juga seperti itu. Mungkin dengan Kota Mobagu ini menjadi sebuah lemparan inovasi ke sana, bahwa ternyata ada suplemen yang bisa dipakai di dunia pertanian yang namanya asam umat. Asam umat ini menarik bapak-bapak dan ibu-ibu, dia bisa memanfaatkan, meningkatkan kualitas dari pupuk anorganik dan organik. Kalau dari pupuk anorganik yang
tersebar di dalam tanah yang tidak diikat oleh tanah dan banyak terjadi penguapan sehingga terjadi pemborosan dari sisi pupuk kimia, itu tidak terserap secara murni karena tidak ada zat atau molekul yang mengikat dia. Nah, asam umat solusinya. Kemudian kalau di pupuk kimia organik, wah itu teman baik, ada kation anionnya, ada unsur negatif, ada unsur plus, plus, sehingga ketemulah yang menarik unsur-unsur negatifnya itu yang ada di pupuk organik atau di unsur hara yang ada di organik, yang ada di dalam tanah. Jadi asam umat ini berperan penting, tetapi banyak orang tidak tahu. Mungkin banyak melihat narasi literatur, tetapi belum banyak mengetahui asam umat itu seperti apa. Dan semoga hari ini bisa ada informasi. Asam umat premium, sifat penting dari asam umat ini adalah kapasitas tukar kation. Maksudnya apa? Dia itu tingkat mengambil nutrisi baik kimia maupun non kimia untuk tanaman itu dia maksimalkan. Kalau tidak ada asam umat ini yang rumusan humusnya, maka tidak akan banyak bermanfaat terhadap tanaman tersebut. Kemudian memiliki kemampuan mengikat air, apalagi absorpsinya lebih bagus sebagai zat kompleks dan kemampuan untuk mengikat fiksasi polutan dalam tanah. Tanah-tanah yang racun, yang tercemar dengan unsur-unsur kimia yang tidak bagus, asam umat salah satu solusi. Agak tidak familiar nama ini, tapi mudah-mudahan ini bisa difamiliarkan. Peran penting asam umat tersebut adalah sebagai berikut. Bapak-bapak tadi bisa lihat, berperan dalam melarutkan sisa pupuk kimia dalam tanah sehingga tanah akan menjadi gembur kembali dan memperbaiki tanah. Sebagai pelarut DSP, fosfat, menstabilkan pH dan sampai mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Dari pengalaman kami 10 tahun bergerak di bidang pupuk organik, dia bisa mengurangi 50 sampai 100% di dataran Sulawesi Utara. Next. Bahan-bahannya sederhana seperti yang kami katakan, ada eceng gondok, kaya akan asam umat, limbah basah ikan laut, kaya akan asam amino, leaf mold atau tanah subur. Kami tidak pakai proses fermentasi, hanya mengambil tanah subur sebagai biang mikroba. Kenapa harus ambil tanah subur? Karena tanah subur ini mengandung mikroba lokal, di mana-mana akan berbeda mikrobanya. Tomohon akan berbeda dengan kota Moabu, Dumoga akan berbeda. Maka kalau dengan menggunakan leaf mold di lahan itu sendiri, maka Bapak Ibu sedang menciptakan mikroba yang signifikan dengan langsung. Garam laut Bapak Ibu, garam laut dari dulu orang tua kita menggunakan untuk pupuk. Sebenarnya salah pemahaman. Tetapi sebenarnya garam laut itu mengandung 75-83 mineral, seperti air ketuban. Air ketuban telah menghidupkan kita dalam kandungan mama komputer. Karena apa? Ada mineral. Sedangkan tanah, penampang tanah itu 45% membutuhkan mineral. Kalau kita tidak tahu dengan garam laut yang terukur, maka akan sangat membantu dalam dunia pertanian. Pembuatannya sederhana Bapak Ibu, cuma cincang-cincang ukuran 20 liter, 200 liter, hanya mengambil 20 kg eceng gondok, tambah tanah subur 2 kg, tambah garam laut 200 gram, air bersih 200 liter, selanjutnya dimasukkan dalam wadah 250 liter dan menggunakan dekomposisi anaerob. Tidak pakai dengan fermentasi. Selama berapa? 9 minggu. Semakin lama, yes. Kenapa? Nutrisinya memang betul-betul tercipta. Berbeda dengan fermentasi. Kalau fermentasi memperbanyak pasukan, tetapi kalau dengan pembusukan justru menghasilkan NPK dan asam umat yang sama. Limbah ikan laut perlakuannya sama. Setelah 9 hari dicampur 200 liter asam umat dengan asam amino ikan laut, menghasilkan 70-30, maka disebut asam umat premium, Bapak Ibu. Mungkin di literatur lain asam umat dilakukan fermentasi, tetapi kami dengan dekomposisi protein dan pembusukan. Sistem spray,
40 ml per 10 liter. Kalau Bapak Ibu dapat membuat 260 liter satu tong, maka bisa melayani sekitar Bapak Ibu maksimal 1 sampai 5 hektar Bapak Ibu aman dengan pupuk. Kalau di padi sawah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hari perlakuannya. Di jagung 0, 10, 20, 30, 40 perlakuan di jagung. Dilakukan per minggu, sistem kocok 100 ml per 10 liter. Next. Dengan konsep begini, smile, simple, sederhana prinsip-prinsipnya. Tadi kalau Bapak Ibu melihat pemaparan tentang pembuatan asam boma premium sederhana, hampir-hampir perkenalan gampang, tidak bisa dibuat, gampang sekali dibuat, ecek-ecek. Tetapi efeknya luar biasa, mudah dibuat dan dikerjakan. Tidak ada aturan tentang harus menggunakan mikroba ini dari pabrikan dan segala macam. Ilmiah, teknologi dan pengembangan didasarkan pada riset ilmiah. Yang terakhir, efektif, prosesnya sangat efektif pada tanaman dan berbiaya sangat rendah. Yang paling terakhir sekali, ada beberapa foto Bapak Ibu yang telah kami lakukan. Next, Pak. Slide. Ya. Ini gambar kacang bentuk. Next. Ini sudah dilakukan oleh petani-petani. Next. Dan sudah dilatih kepada seluruh Babinsa Kodam 13 Merdeka. Next. Dan sudah diaplikasikan selama 2 tahun di Sulawesi Utara. Next. Seperti ini hasilnya. Non pupuk kimia. Kalau ada yang menggunakan pupuk kimia silahkan, boleh. Karena dia mengikat nutrisi yang ada di pupuk apapun namanya. Kira-kira demikian, Bapak Ibu.